Kontroversi mewarnai Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda yang digelar guna menguak kebenaran di balik tragedi 1965. Pengadilan ini digelar atas inisiator penggiat HAM tanah air yang menuntut penyelesaian tragedi berdarah yang terjadi 50 tahun silam pasca peristiwa G30S PKI. Pro kontra Pengadilan Rakyat Internasional ini tak kunjung reda di tanah air. Apalagi dalam putusan selanya Jumat silam, Hakim Pengadilan Rakyat menyatakan jika terbukti telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam tragedi 1965 yang disinyalir menewaskan ratusan ribu orang. Inisiatif masyarakat sipil yang melakukan gelar pengadilan semu ya, pengadilan semu. Jadi pengadilan rakyat. Kalau kita mau ambil positifnya, mestinya kemudian pemerintah semakin terdorong untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu ini. Kalau mau pilihannya melakukan rekonsiliasi, maka kita lakukan rekonsiliasi sesegera mungkin dengan kemudian syarat-syarat tadi yang harus dipenuhi ya. Dan bagaimana kemudian merumuskan sebagai sebuah jalan keindonesiaan. Sontak Pengadilan Rakyat Internasional ini menuai reaksi keras dari pemerintah Indonesia. Itu kan persidangan, bukan pengadilan benaran. Hanya kalau pengadilan benaran bisa bertahun-tahun. Itu hanya pengadilan apalah semua, mungkin latihan-latihan lah. Kalau mau begitu kita di Belanda juga di sini. Berapa yang dibunuh Belanda di sini? Meski menuai kecaman dari pemerintah, para penggiat HAM tak patah arang. Bahkan mereka berencana akan membawa hasil sidang Pengadilan Rakyat Internasional ini ke Badan PBB untuk membantu penyelesaian kasus tragedi kemanusiaan ini. Semoga saja tabir kelam tragedi 1965 pada akhirnya akan terkuak kebenarannya sehingga keadilan dapat ditegakkan di negeri tercinta. Pemirsa, setelah 50 tahun, peristiwa 1965 masih menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Pada saat itu kurang lebih 1 juta orang yang terkait dengan Partai Komunis dan juga simpatisan PKI dikejar, dibunuh pada saat itu. Nah, pekan lalu, beberapa hari lalu tepatnya, Pengadilan Rakyat Internasional atau IPT mengeluarkan putusan sela seperti yang Anda saksikan tadi, dikatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran HAM berat pada peristiwa 1965 dan tidak hanya itu, juga terjadi kekerasan seksual pada periode 2-3 tahun di saat itu. Saya akan langsung memperdebatkannya malam hari ini, saya langsung ke Bang Junimart. Bagaimana tanggapan dengan 2 putusan sela yang dikeluarkan oleh IPT ini? Ya, Anggi, tentang putusan sela ya, yang dari Den Haag, menurut saya tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang pertama. Yang kedua, tentu putusan sela ini ya tidak serta-merta memerintahkan kepada negara Indonesia untuk melakukan persidangan formil ya dalam rangka memenuhi putusan sela tersebut. Nah, yang ketiga, pertanyaan saya ya, siapa yang mau diadili di sini? Ya toh, siapa korban? Yang korban kita sendiri. Ya toh, yang mati jenderal kita sendiri. Yang meninggal rakyat kita sendiri. Siapa yang mau diadili di sini? Yang keempat, tentang pelanggaran HAM. Kita punya undang-undang tentang pengadilan HAM. HAM berat. Ya, ada pelanggaran HAM berat di tim-tim dulu. Ada pelanggaran berat AB Pura. Kenapa ini tidak difungsikan oleh para penggiat HAM yang katanya betul-betul mereka itu sangat menjunjung tinggi tentang HAM. Kenapa tidak mereka ajukan? Kenapa tidak mereka komunikasikan dengan pemerintah mengenai apa yang Anda lihat kenapa ini yang di... Saya hanya membuat satu kesimpulan versi saya bahwa teman-teman yang ke Den Haag ini ya mempunyai motivasi kalau saya sebut balas dendam terlalu kasar ya, motivasi yang tidak tepat. Mereka tidak punya rasa memiliki negara ini secara baik dan tidak memiliki rasa nasionalisme. Kenapa begitu? Sebentar, Anggi. Tidak memiliki rasa nasionalisme. Tidak memiliki. Kenapa harus ke sana? Kenapa tidak mereka komunikasi kepada pemerintah mengenai ini? Oke, Bung Junimart, sebentar. Mereka yang ke sana tidak memiliki rasa nasionalisme. Itu tadi sebelumnya dikatakan juga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap putusan dari IPT ini. Yang pertama tentu kita sepakat bahwa IPT ini atau IPT ini tidak mempunyai kekuatan hukum ya. Tetapi kekuatan moral. Ya.
Abang Junimar di sini, kemudian Pak Kiflan Zain di sini, tadi Wakil Presiden sampaikan pernyataan, Menko Polkam menyampaikan pernyataan, pemimpin bangsa bersuara. Berarti peristiwa 65 itu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa kelam, noda hitam bangsa Indonesia yang tentu, ya, ingat ya, kalau tidak diselesaikan, apakah itu melalui tulisan atau melalui tutur dari satu generasi-generasi lain, nanti akan diwariskan berikutnya. Kalau hari ini kita tidak selesaikan, maka kapan lagi kita mau selesaikan? Tadi pernyataannya mau dibawa ke peradilan formal, siapa yang akan jadi? Ya, gini, bukan persoalan siapa yang diadili dan siapa. Memang fakta ya, hampir lebih dari 90% para pelaku itu tidak ada. Tetapi ingat bahwa IPT ini juga merekomendasi jalan penyelesaian. Ya, salah satu jalan penyelesaian yang direkomendasikan adalah rekonsiliasi dan perdamaian. Apakah tidak boleh kita lakukan rekonsiliasi dan perdamaian? Apakah tidak boleh kita lakukan restitusi korban? Apakah tidak boleh kita lakukan rehabilitasi nama? Oke, sebentar, Bung Pigai. Apakah tidak boleh ya? Oke, Bung Pigai, sebentar. Apakah tidak boleh kita berikan kompensasi bagi keluarga korban? Betul nggak? Oke. Apakah sebentar. tidak boleh kita berdemokrasi? Itu kan bagian dari sebuah Pak demokrasi. Kiflan, dia minta rekonsiliasi, rehabilitasi, dan juga restitusi terhadap korban. Masalah ini sebenarnya dirancang nebeng. Jadi permasalahan yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada Presiden yaitu tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat. Jadi yang tercantum baru di situ 6 ya. Pertama pelanggaran berat masalah Trisakti katanya. Ya. Semanggi 1, Semanggi 2, peristiwa Wasior, kemudian Wamena, kemudian Talang Sari, Petrus, dan adanya penculikan. Ngebeng lah yang 65 di sini. Ya, sementara yang ribut-ribut dulu kan itu yang ngebeng, yang peristiwa 65. Jadi Komnas HAM memang sudah bekerja untuk mengungkapkan. Saya sudah baca itu laporan Komnas HAM. Termasuk siapa-siapa, badan-badan apa saja tentang yang 65. Jadi Komnas HAM ini perhatian ke 65 saja. Padahal perhatian kita juga masalah pelanggaran HAM berat di Indonesia itu bukan hanya 65. Mulai tahun 45, 48, RMS, kemudian PRRI, Permesta. Banyak sekali. Kalau mau kita ungkapkan, kita selesaikan semua. Jangan fokusnya aja kepada yang 65. Pak Kiflan, apa menurut Anda motif di balik ini? Kenapa fokusnya hanya peristiwa 65? Ya, peristiwa 65 yang dia motif ini, pertama sekali kita bisa melihat bahwa para korban ini sebenarnya sudah diselesaikan melalui pengadilan militer. Sudah selesai. Dan kejadiannya itu bukan dirancang oleh pemerintah, bukan dirancang oleh tentara TNI yang mereka tuduh. Itu adalah akibat euforia massa atau histeria massa. Kemudian jenderal yang terbunuh, kemudian massa marah, orang-orang NU terbunuh, orang-orang Muhammadiyah terbunuh, diserang oleh mereka orang-orang komunis. Jadi orang PKI pemberontakan, mereka juga diserang, menyerang pertama mereka. Itu motif peristiwa 65-nya ya. Oke, nah sekarang dikatakan tadi bahwa ini nebeng saja dari Komnas HAM, Bung Bonar. Nah, begini. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah amanat reformasi. Kami yang berjuang untuk demokrasi, menjatuhkan rejim Soeharto yang otoriter. Sejak awal mengatakan bahwa harus ada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dan rejim yang sekarang, rejim Jokowi dengan nawacitanya jelas-jelas juga menyatakan bahwa harus ada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Oke. Penyelesaiannya bagaimana? Memang ini masih jadi perdebatan. Kami misalnya tidak peduli sebetulnya apa itu EPT 65 di Den Haag atau tidak. Tapi yang kami minta adalah bahwa ada kesungguhan, ada keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM ini. Oke, sebentar. Dan pelanggaran HAM yang ini bukan hanya 65, tapi juga pelanggaran HAM yang lainnya. Oke, tadi disebut sebagai pemerintah, nawacita masuk dalam program Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Nah, ini sebagai partai pendukungnya Jokowi, bagaimana Ya, melihatnya? jadi begini ya, yang disebut pelanggaran HAM, ya, tadi Pak Kiflan sudah sampaikan, banyak pelanggaran HAM, ya, hanya ada 6. Ya, ya, sebentar. Bukan hanya 6, sebenarnya lebih. Sebentar, hanya ada 6 yang baru dilontarkan. Ya. Nah, pertanyaan saya, sederhana kok, sederhana. Kenapa masalah negeri ini, sederhana pertanyaan saya, harus dibawa keluar dari Indonesia? Itu satu.
Kedua, kenapa pelaku yang dari luar negeri dalam kasus Westerling kita tidak ributkan ini? Ini ada apa sih sebenarnya? Kan begitu. Sebentar. Ya kan? Westerling lebih kurang 45.000 jiwa hilang pada waktu itu, habis. Pak Judimat pernah dengar nama Batara Simatupang? Sebentar. Dia ketua Komite Utang untuk Nederland. Dia yang menuntut pemerintah Belanda untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di Indonesia. 2 sidang berhasil, yaitu di Rawagede. Dan Pemerintah Belanda harus membayar kompensasi dan kemudian juga kepada korban Westerling di Manado. Itu bukti bahwa Proses hukumnya ada ya di situ jalankan ya. kita tidak pernah imparsial. Oke. Kita tidak pernah sepihak. Semua pelanggaran HAM, baik itu dilakukan oleh kolonial Belanda atau pihak-pihak lain, harus dipertanggungjawabkan. Termasuk juga dalam peristiwa 65, keterlibatan negara-negara sekutu, negara-negara Amerika, Inggris, Australia, juga mereka harus bertanggung jawab. Begini loh. Maksudnya begini, benar Pak. Pertanyaannya, apakah tragedi Westerling itu sudah selesai? Kan tidak selesai. Tidak ada masalah restitusi, tidak ada ganti rugi. Saya mau tanya, mana ganti ruginya? kita lagi sedang proses. Lah, sedang proses kan? Sedang proses. Jadi Sedang gini, proses. yang pertama Bang Junimar menyampaikan bahwa kenapa bawa ke Belanda. Ya. Ini kan namanya bagian dari sebuah kebebasan ekspresi, menyampaikan pikiran, pendapat, ya. Itu dijamin sesuai dengan pasal 19 ICCPR. Di Indonesia ICCPR kita sudah ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Sudah menjadi undang-undang nasional. Jadi kalau orang berdemonstrasi di Indonesia, di Jogja, di Monas, ataupun di Surabaya, atau dimanapun, atau di luar negeri, itu hal yang sah-sah saja. Namanya juga berdemokrasi. Namanya juga suatu kekuatan moral untuk menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu yang signifikan. Pertanyaannya gini ya, Anda sebagai bangsa Indonesia, ya, Anda sebagai bangsa Indonesia, Komnas HAM sudah meminta kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan ini. Di dalam pidato Presiden Jokowi tanggal 15 Agustus, dia nyatakan akan menyelesaikan pelanggaran berat, HAM berat. Dan dalam pidatonya juga, lampiran pidatonya saya baca di situ ada rehabilitasi dan restitusi. Ini sedang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Kok tiba-tiba dibawa ke internasional? Sekarang gini, di mana langkah konkretnya tunggu saya bicara ya. Anda sebagai orang Komnas HAM, sebagai bangsa Indonesia, kanalisasi oleh Presiden Jokowi sudah disiapkan. Akan dibentuk namanya Komisi Rekonsiliasi yang terdiri dari Jaksa Agung, Menkumham, kemudian TNI, Polri, kan kemudian Menko Polhukam. Sudah disiapkan. Ini dibawa juga ke internasional. Punya harga diri bangsa enggak? Oke, nanti dijawab enggak? Kita tidak mendengar mengapa harus dibawa ke luar negeri. Anda punya muka harga enggak diri bangsa untuk bangsa Indonesia membawa ini keluar? Oke, jawabannya usai jeda. Debat akan kembali saat lagi. Jadi masalah kita lanjutkan debat kembali. Bung Pigai, tadi Pak Kiflan mengatakan ini kan sudah ada kanalnya disiapkan pemerintah untuk rehabilitasi, restitusi dan lain-lain. Tapi kenapa harus dibawa ke luar negeri gitu? Mengadili bangsa sendiri di luar negeri. Jadi gini Bang, tadi saya sudah sampaikan bahwa IPT itu sama dengan orang berdemonstrasi. Zaman dulu banyak aktivis Indonesia yang berdemonstrasi di Eropa, di Afrika, di Amerika Latin. Pernah. Kalau zaman dulu, tahun 60-an, 70-an. Jadi ini juga adalah bagian dari demokrasi yang mau menyampaikan pesan kepada pemerintah. Kenapa enggak di depan istana saja? Dan juga mau menyampaikan pesan, dengar dulu, kepada pemerintah Amerika, Inggris, dan Australia. Karena ini keterlibatan internasional juga kuat. Oleh karena itu, Bapak kan belum tahu. Yang tahu bahwa ini ada langkah-langkah penyelesaian atau tidak kan Komnas HAM. Sudah sejauh mana kami langkah sudah melihat sejak tanggal 10 Desember 2014 itu Presiden memang menyampaikan ada keinginan willing untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, ya. Tetapi dalam perjalanan 1 tahun ini kita melihat belum ada langkah-langkah konkret, ya,
Ingat bahwa Komite Rekonsiliasi itu masih jauh, undang-undang aja masih belum. Apa yang membuat tidak ada langkah konkret ini, kenapa? Ya karena menurut saya salah satunya ada tekanan. Tekanan dari siapa? Ini Pak Kiflan kayak begini juga menekan pemerintah dong. Tekan pakai Begitu? apa? Iya, meskipun dengan kata-kata. Gak ada, saya nekan pakai apa? Pakai mulut bukan nekan. Pemerintah memang memiliki komitmen dan kemauan untuk membentuk Komisi Rekonsiliasi dan Perdamaian. Ya. Tetapi ada dua catatan yang perlu kami kritik. Pertama adalah startupnya adalah lembaga-lembaga pemerintah. Padahal di belahan dunia manapun, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dibentuk melalui putusan presiden atau parlemen. Dan kedua, berisikan tokoh-tokoh independen yang imparsial dan punya integritas. Apa ketakutannya kalau startupnya pemerintah di sini? Tentu saja sejak awal akan ada bias. Ada akan bias. Yang kedua, kritikan kami adalah kecenderungannya untuk semata-mata menekankan rekonsiliasi tanpa mau menyentuh hal yang disebut kebenaran. Memang kami misalnya dari Setara Institut memang memberikan alternatif sebuah usulan yang menurut kami cukup moderat. Kami katakan bahwa 50 tahun Indonesia merdeka, kasus-kasus pelanggaran, untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama kurun 50 tahun merdeka, memang tekanannya adalah rekonsiliasi. Tetapi untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berikutnya setelah 50 tahun, pilihannya akan tergantung kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk nantinya. Apakah itu rekonsiliasi, apakah itu pengadilan HAM, atau apapun. Sebentar. Jadi itu penting. Saya tertarik dengan kata... Pertanyaan saya begini ya. Pertanyaan saya begini, apakah pantas masalah rumah tangga internal bangsa Indonesia dibawa ke luar negeri? Satu, pantas nggak? Saya bertanya dulu. Yang kedua, apakah Anda akan menyelesaikan masalah bangsa ini cuma peristiwa 65 atau seluruh masalah bangsa sejak 45? Dua, itu aja jawab. Sekarang jawab. Ditanggapi. Sebentar, Pak Kiflan. Kita tidak pernah memprioritaskan peristiwa 65. Oke, tadi pertanyaan apakah pantas ini dibawa keluar masalah kenapa itu dibawa ke internasional? Jawab. Saya tidak tahu karena saya bukan penyelenggara IPT 65. Kalau nggak tahu berarti nggak usah ikut di sini. Bukan, tetapi itu juga kita juga konsen sama masalah. Itu bukan soal. Maksudnya Anda bilang tidak benar. Oh, tidak bisa. IPT itu tidak benar, itu memalukan bangsa Indonesia. Beginilah. Kalau gitu Anda tukang memalukan bangsa Indonesia dong. Ini dunia semakin sempit. Batas-batas atas negara sudah hampir tidak ada lagi. Ya, tapi masih ada kehormatan bangsa Indonesia. Masih ada kehormatan bangsa Indonesia. Ketika Presiden Soeharto, pengadilan Pripun Tribunal tentang Iagan Jumpu, itu didukung oleh pemerintah Soeharto. Waktu itu Nur Sabani, Kaca Sukana sebagai penuntutnya. Oke, kenapa sebentar, sekarang kita bermuka dua? Kenapa pada waktu zaman Soeharto pengadilan Iagan Jumpu didukung oleh pemerintah Orde Baru, pemerintah Soeharto? Kenapa sekarang dengan Belanda mengatakan bahwa Anda dukung mau masalah misalnya? bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Jepang dan bangsa asing yang menjajah Indonesia kita buka di dunia? Mau Anda? Mau nggak jawab? Sengketa pulau waktu zaman Soeharto dibawa ke pengadilan internasional. Apakah itu dengan Malaysia? Apakah itu? Wah, itu antar bangsa. Oke, sebentar, Bung Bonar, Pak Kiflan, sebentar. Antar bangsa atau dengan internasional. Oke, sebentar, yang belum terjawab kenapa harus dibawa keluar masalah internal bangsa kita? Bilang, berkali-kali apa perlu saya jelaskan lagi? Ini kan bagian dari sama seperti orang berdemonstrasi, mengekspresikan ya dengan bentuk lain, dengan melalui IPT tadi itu. Itu adalah bagian dari sebuah penyampaian opini, pendapat, pikiran, perasaan. Oke, Bung Pigai, pertanyaannya kenapa harus dibawa ke luar negeri? Ya itu ya. Karena tanya dulu, jawab saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Sekarang gini, kenapa dibawa ke internasional tidak memalukan muka kamu itu loh? Kalau misalnya beda buku yang terkait dengan peristiwa 65, Anda larang nggak di Indonesia? Di mana? Pernah larang, Pak. Saya nggak pernah melarang. Di Indonesia. Kapan di Indonesia saya melarang? rakyat masih belum menerima. Masalah ini masih sensitif. Sebentar, jadi oleh karena terjawab. itu mencari tempat yang lebih aman. Tidak pernah melarang. Baik, jadi terjawab Pak, kenapa dibawa ke luar negeri kalau di Pak Indonesia tidak Kiflan bisa sih mungkin belum diselenggarakan? melarang. Tapi rakyat Indonesia kan terfragmentasi dua kelompok. Jawab saja. Satu pemilik negara, Bung satu Pigai. yang dianggap pengkhianat negara. Baik. Itu yang susah. Bung Pigai, kita Pantas tangkap enggak? dulu. pantas Minta dulu enggak tanggapannya. itu Jadi jawabannya, karena di Indonesia sendiri ini masih menjadi isu sensitif. Begini begitu, yang Bung Juniman. saya mau tanya kepada lembaga yang resmi di Indonesia, Komnas HAM, yang dibiayai negara ini, uang rakyat. Bagaimana ya peranan Komnas HAM dengan adanya IPT yang di Den Haag? Satu.
Kedua, apakah Komnas juga mendukung tentang yang menurut Komnas HAM ini bagian dari demonstrasi-demonstrasi? Ya, kenapa tidak demo di Istana Negara saja depannya, atau ke DPR, atau ke depan TV One? Kan begitu. Nah, saya mau tanya, apakah di sini ada rekomendasi dari Komnas HAM kepada para aktivis ini untuk melakukan hal yang demikian di Denpasar? Boleh dijawab dulu ya. Pertanyaan ini sangat penting dan saya apresiasi pertanyaan ini. Harus jawab Pak dengan cerdas. Ya, saya mau jawab dengan cerdas. Ya, saya mau jawab dengan cerdas. IPT ini secara institusi, ya, IPT ini secara institusi belum bisa bersikap. Tetapi, ya, sesuai dengan pasal 19 ICCPR yang kita sudah ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, di mana mempunyai kewenangan Komnas. Maka atas nama demokrasi, atas nama penghormatan terhadap kebebasan ekspresi, maka itu tentu mengapresiasi siapapun yang menyampaikan. Itulah sikapnya. Tapi khusus IPT itu sendiri belum bisa Komnas bersikap. Maka secara resmi Komnas belum mengirimkan putusan. Saya justru Saya kira bingung. ini jawaban cerdas ini. Ya. Jadi mau bilang tidak cerdas. Ya. Komnas mengatakan Komnas belum bersikap, Bung Juniman. belum bersikap. Ya. Tapi dari percakapan kita malam ini kelihatan sudah sangat bersikap. Siapa yang bersikap? Kan saya berkali-kali pakai pasal 19 ICCPR. Begini loh. Saya tidak pakai standar-standar hukumnya. Saya baru menggunakan pasal 19 ICCPR. Penghormatan terhadap demokrasi. Jadi bagaimana mungkin saya mengatakan mengulas khususnya mengenai IPT. IPT Begini, itu sendiri Anggi, tidak pertanyaan dikenal di saya, dalam sistem begini, Pak. internasional criminal justice system. Pertanyaan saya, apakah Komnas HAM ikut mendukung ya tentang IPT yang di Den Haag itu melalui kawan-kawan aktivis? Oke, nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak. Apakah Komnas HAM mendukung gitu ya? Debat akan kembali usai jeda. Sesaat lagi. Bung Pigai, tadi masih tergantung oleh Bung Juniman adalah bagaimana sikap Komnas HAM, apakah mendukung hasil dari IPT ini? Saya perlu jelaskan, hasil kerja Komnas HAM atas peristiwa 65 itu sudah selesai, ya. Kemudian kami sudah merekomendasikan kepada Jaksa Agung. Kemudian dari Kejaksaan Agung menyampaikan kepada kami ada 2 catatan. Yang pertama adalah perbaikan aspek-aspek formil. Misalnya tata surat dan lain sebagainya, ya. Lalu yang kedua adalah aspek material tentang otopsi dan lain. Sekarang pertanyaan kami gini, ya, kalau hal yang sama kita perbaiki sesuai permintaan kejaksaan, bagaimana dengan kasus TSLY yang diadili? Ya, aspek formil dan material juga tidak lengkap. Tanjung Priok juga sama. Sekarang itu kan ya keputusan mau menindaklanjuti atau tidak itu kan ada di pemerintah. Kami konsisten di jalan ini. Jadi kalau soal ada peradilan-peradilan di tempat lain yang mengikat secara hukum internasional, menurut saya di Indonesia masih belum diperbolehkan karena kita belum ratifikasi Statuta Roma. Tetapi spirit dan semangat Statuta Roma ada di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Bahwa seluruh konten Statuta Roma itu diadop di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi semangat Komnas HAM di koridor ini. Sekarang selanjutnya adalah partainya Abang. Karena presiden berasal dari partainya Abang. Silakan mau tidak lanjuti, mau diselesaikan, mau konsisten atau tidak. Sesuai dengan nawacita akankah dijalankan itu penyelesaian? Walaupun tidak dijawab secara konkret, pertanyaan saya kepada Komnas HAM, bagaimana komunikasi Komnas HAM dengan pemerintah? Iya kan? Satu. Kedua, ini kan pemerintah sedang melakukan, ya kan, komite rekonsiliasi. Ini sedang. Apakah Komnas HAM tahu nggak? Tahu nggak ini Komnas HAM? Saya mau jawab ya. Sebentar dulu, tahu nggak ini? Ada komite rekonsiliasi? Sedang dalam proses. Kita belum diberikan surat bahwa ada sedang proses. Oke. Kan kita harus ketahui melalui surat. Baik. Bukan sudah gosip pernah atau nggak Komnas isu-isu. HAM
berkomunikasi dengan pemerintah tentang ini? Saya mau sampaikan. Yang pertama tentu kita apresiasi pemerintah sekarang. Nah, apresiasi. Ya, itu penting. Kan Komnas HAM nggak boleh bohong. Oh, iya Tetapi dong. kalau pemerintah lalu, ya, Pemerintah di bawah lalu kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maaf ya tanpa menafikan kehebatannya ya. Tapi itu berkali-kali kita sampaikan surat, belum pernah ada tanggapan. Oke, Ini sekarang Jokowi, kan Pak. sudah Kalau pemerintahan sekarang Jokowi nih, sudah Pak memulai, Pigai. tetapi jangan hanya dengan kata-kata. Sebentar, Pak, kan tindakan sudah memulai. konkret, kerangka acuannya Komnas harus sudah jelas. tahu, sudah Kapan memulai. Itu loh. Kan begitu, Pak. Ini kan udah 1 tahun. Ya. Katanya 1 tahun berikutnya, bulan tanggal 10 Desember 2015, harus ada sebuah pernyataan Pak, yang agak sedikit pemerintahan progres. ini baru 1 tahun, Pak. Kalau saya ya nunggulah komitmen Anda untuk berdialog dengan Presiden, apalagi partai, apalagi DPR. Mestinya untuk mendesak Komnas HAM Presiden. mengajak Tidak hanya saya Komnas HAM gitu ya. Tadi saya hanya menjawab. Ketemu dengan Apakah pemerintah. Bu Yudimar tahu Kamisan? Ya. Kamisan itu adalah mereka yang menjadi korban, terutama ibu-ibu, setiap hari Kamis selama 11 tahun berdemonstrasi di depan Istana Negara. setiap hari Kamis. Sudah berapa minggu, sudah berapa tahun. Tetapi tidak pernah ada respon, bahkan juga ya tadi, tidak ada satu titik pun yang bisa mempercerahkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia bisa diwujudkan. Oke, dipertanyakan komitmennya Dan sekarang ini pun, nawacitanya saya terus terang, Presiden Jokowi, meskipun Bung Junimat. yang ini masih 1 tahun, masih 1 tahun, kita masih memberikan kesempatan. Tetapi, sekali lagi, saya tidak optimis. Oh, enggak boleh begitu. Saya tidak optimis. Tidak boleh begitulah. Karena ya kita tadi, justru harus mendorong pemerintah ini, jangan langsung pesimis, kan begitu. Jadi kalau kita sudah langsung karena underestimate, melihat ya urusannya reaksi lain. yang berlebihan aja terhadap IPT 65 aja kita bisa ukur. Benar Pak Kiflan, ini reaksi berlebihan katanya sekarang terhadap begini hasil ya. IPT ini. Ya, Nesfoko sama Pigai ya sebagai Komnas HAM. Komnas HAM kan diajak oleh pemerintah salah satu dari badan yang akan merumuskan. Nah, sekarang tindakan Komnas HAM kita tunggu. Ya, itu pertama. Yang kedua, Komnas HAM tadi bisa statuta ICCT itu bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang 26 akan dilaksanakan. Kemudian pertanyaannya, pengaruh IPT kan tidak ada. Kalau pemerintah tidak mau perhatikan kan tidak ada masalah. Walaupun mereka itu pengadilan abal-abal kata orang lah, pengadilan pura-pura. Ya dukungan, ya abal-abal lah, ya. Jadi ya pura-pura lah buat itu sidang, tapi kan yang pimpinannya steering komitinya orang Indonesia, ya. Yang kemudian untuk jaksa ketuanya adalah Taudu Mulia Indonesia, semuanya orang membicarakan itu IPT, kemudian dia memajukan ke ICT ya di mahkamah di Den Haag. Apakah standingnya ada hukum? Nggak mungkin, nggak ada standingnya bisa masukkan. Atau dia memasukkan kepada pemerintah bahwa ini merupakan kejahatan pemerintah harus diperhatikan. Nggak ada standingnya. Pak Kiflan sebentar, tadi Bung Bondan mengatakan ini kalau memang di peradilan semu, kenapa terlalu berlebihan ya reaksi dari pemerintah? Apa yang ditakutkan? Pemerintah tidak terlalu berlebihan, cuma menyatakan ini wah apalah itu mungkin abal-abal nggak ada perlu diperhatikan. Nggak terlalu tangkap mereka, karena pemerintah nggak ada menyatakan tangkap mereka si Todung, si Nur Sebani tangkap mereka, nggak ada tuh, biarin aja. Nanti kita adili juga mereka di sini. Kita adili mereka, memalukan bangsa Indonesia, pengadilan memalukan bangsa Indonesia. Kita buat di sini. Bagaimana itu? Ya, tidak ada kejahatan semacam itu. Itu yang satu. Yang kedua, kalau kita menanggapi IPT, bukanlah menanggapi itu di luar negeri lah, kurang nasionalisme lah. Tapi yang kita lihat adalah apakah substansi dari pengadilan itu memenuhi rasa keadilan apa tidak. Satu. Kedua, apakah itu bisa menjadi pendorong tidak bagi kita di dalam negeri untuk lebih mempercepat proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Oke, kita bisa menerima masukan dari mana-mana. Jangan terlalu chauvinistik. Nggak bisa mendorong. Mobil sudah mogok, bisa didorong dengan IPT itu. Oh gitu. Iya, mogok tuh. Nggak bisa mendorong apa sebab tidak ada legal standingnya. Maksudnya IPT-nya. IPT-nya itu legal standingnya itu tidak ada di hukum nasional, di hukum internasional. Tidak ada legal standingnya. Jadi dia mau mobil mogok itu dia dorong lewat Komnas HAM. Nggak bisa dia masuk Komnas HAM. Komnas HAM diam aja kok. Jadi tidak bisa memberikan tekanan tidak menanggapinya. Kemudian masukkan internasional ICT nggak bisa. Mau dimasukkan ke PBB. Mau pakai Augusto Pinochet sebagai
Pandingannya. IPT itu memang dua sasarannya. Satu adalah kekuatan moral. Kedua adalah pembentukan opini publik di tingkat internasional. Itu sasaran dari IPT. Ya, untuk memaksa Indonesia. Tentu saja memang adalah untuk mendesak. Ya, mendesak Indonesia. Dalam dunia yang seperti sekarang ini, strategi apapun, karena dunia sudah batas-batas tidak ada. Dan jangan lupa, hukum HAM internasional, HAM itu adalah satu hukum yang mengatur pergaulan manusia di tingkat internasional, yang berlaku universal dan valid bagi semua anggota yang mengikat dan sign antar negara, bukan orang Indonesia di luar. Kewajiban negara untuk mematuhi dan menjalankannya dan menegakkan. Belum tidak. Bentar. Bisa tidak ini jadi sebagai salah satu program nawacita menyelesaikan kasus HAM berat? Bisa tidak ini jadi pendorong untuk dibawa ke peradilan umum? Tapi jawabannya nanti kita jeda sejenak, debat akan kembali saat lagi. Begini, tadi dikatakan bisa atau tidak hasil dari IPT ini mendorong pemerintah secara politik dan juga moral untuk membawa masalah 65 ini diselesaikan di peradilan formal. Gitu. Begini Anggi, kalau pertanyaan itu ya harus saya jawab, saya sangat pesimis tidak ada pengaruh untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana dengan nawacita Jokowi yang mengatakan akan menyelesaikan pelanggaran HAM atau kasus-kasus? Ya, apa itu kan sedang dilakukan dalam proses sekarang. Ada komite rekonsiliasi, sekarang sedang berjalan itu. Kenapa tidak kita tunggu? Banyak masalah-masalah negara ini sekarang, bangsa ini. Ini baru setahun loh pemerintahan. Jadi kita terlalu terburu-buru melakukan itu. Pesimis bisa diselesaikan ini. Belum ada komisi rekonsiliasi. Pemerintah sedang mempersiapkan dengan sejumlah instansi pemerintah, termasuk juga Komnas HAM. Komnas HAM terlibat di situ juga. Tapi pilihannya nanti, masih belum jelas. Nanti pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran, apakah melalui putusan Presiden atau melalui undang-undang yang akan disusun di parlemen. Kami mengusulkan memang melalui putusan Presiden. Karena kalau melalui parlemen, nanti susah. Bisa memakan waktu 3 tahun, 4 tahun, bahkan nanti mungkin tidak selesai. Karena itu memang putusan Presiden. Tapi kemudian juga perlu jelas. Tadi Mbak Agi juga harus mengerti bahwa nanti Komite Kebenaran Rekonsiliasi itulah yang menentukan apakah langkahnya rekonsiliasi, apakah langkahnya itu adalah pengadilan hak asasi manusia. Komite ini yang menentukan. Jadi tidak bisa sekarang kita mengatakan bahwa harus pengadilan HAM. Nggak bisa begitu. Karena tergantung nanti testimoni dari saksi-saksi, bukti-bukti, data-data. Karena Komisi Kebenaran Rekonsiliasi itu akan bekerja persis seperti mekanisme peradilan. Nah itu praktek umum yang terjadi pada Komisi Kebenaran Rekonsiliasi di banyak negara. Jadi tidak bisa bilang jangan terlalu cepat dulu. Begini loh, kita jangan terlalu pesimis terhadap pemerintahan ini. Ya, saya mengatakan dari awal sedang dalam proses. Tidak akan terbentuk. Sedang dalam proses. Kenapa Komnas tidak mendukung saja ini? Mendorong terus pemerintah ini. Kan begitu. Gini ya, Anda Waspos sama Pigai mewakili Komnas HAM. Setujukah bahwa ini masalah bangsa? Ya. Berarti kalau peristiwa 65 berarti ada sebab dan akibat. Kemudian bukan hanya memperhatikan korbannya ex-Gestapo, ex-PKI ataupun yang lainnya, termasuk korban PKI ketika 65 itu terjadi. Anda setuju bahwa semuanya harus diselesaikan? Jangan hanya korbannya orang PKI yang 65 saja, tapi korban dari PKI menghantam orang NU, orang Muhammadiyah yang terbunuh pada masa 65 itu, Anda setuju dulu diselesaikan bersama? Setuju? Ya, jadi enggak, saya tanya, setuju enggak? Setuju ya sama? Bahwa bukan hanya 65 orang PKI saja atau keluarganya. Tapi korban-korban PKI juga saya gitu. perlu kasih penjelasan. Ini mungkin saya nggak nguliahin, jangan saya perlu kasih penjelasan. Tunggu saya, jawab saya pertanyaan kayak gini ya. Jadi bahwa kita akan selesaikan bukan hanya masalah korban orang PKI saja, tapi korban akibat orang PKI juga kita selesaikan. Kemudian termasuk lain-lain di samping 65 kita selesaikan masalah bangsa ini supaya kita buka di meja inilah masalah bangsa. Jadi kita jangan memikirkan rekonsiliasi nasional urusan 65. Nanti tidak selesaikan yang lain. Jadi poinnya tidak hanya 65 saja, semua pelanggaran di sini. Ini yang mau saya jelaskan. Pertama, dalam perspektif hak asasi manusia, karena yang mendandatangani, yang signature itu adalah negara. Dalam hal ini pemerintah, maka negara lah yang disebut sebagai state duty and responsibility. State barrier, pemegang kewajiban adalah negara. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi kalau negara
satu negara terlibat secara langsung atau dua melakukan pembiaran. Kalau seperti yang terjadi pada peristiwa 48 atau konflik antara, ini mau jujur saja, misalnya aksi sepihak atau agresivitas PKI pada periode dari 48 sampai 65, itu konflik dan pertentangan politik antara masyarakat sipil, bukan negara yang melakukan. Jadi harus dibedakan. Meskipun saya katakan bahwa tentu saja itu menjadi keprihatinan kita supaya di kemudian hari tidak lagi ada konflik-konflik politik semacam itu. Jadi setuju ya bahwa kita selesaikan semua bangsa ya? Itu bukan kategorinya. Setuju ya? Jadi kita selesaikan masalah bangsa ini. Itu bukan pelanggaran HAM masa lalu. Itu bukan jawab dulu dong. Itu bukan itu. Ya jawab. Kita selesaikan masalah bangsa ini. Itu bukan pelanggaran. Bukan 65 saja. Kan penyelesaiannya adalah pelanggaran HAM sekarang masa gini, lalu. tanya jawab dulu dong. Kalau bukan pelanggaran HAM dari negara, ya tentu saja bukan termasuk. Ini kan pembicaraan kita ini peristiwa 65, Pak. Jadi Bapak ingat bahwa setelah G30 SPKI kenapa itu ada pergerakan. 65? Masalah bangsa itu bukan 65 saja. Ya, kita. Dan bukan hanya orang PKI yang korban. Ya. Juga orang PKI juga menghantam orang-orang NU, orang Muhammadiyah dan rakyat biasa mereka. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini saja dan debat kembali saat lagi pemirsa jangan kemana-mana. Berarti Anda itu pro sama PKI. Tadi dikatakan bahwa jangan terkesan fokus pada peristiwa 65 saja. Kalau mau dibongkar semua kasus pelanggaran HAM, tidak hanya peristiwa 65, Bung Pigai. Yang jelaskan penyelesaian pelanggaran HAM itu basisnya adalah hasil penyelidikan Komnas. Komnaslah yang bertanggung jawab dan berwenang. Jadi apapun kasus peristiwa 48 atau peristiwa apapun yang terkait dengan hak asasi manusia tentu basisnya di Komnas. Ingat bahwa kalau pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks HAM, aktor pelaku pelanggar HAM itu adalah the state actors, aktor negara. Sekarang kita uji, waktu peristiwa G30, ya, 6 jenderal dan 1 pamen terbunuh, ya. Apakah itu aktor negara? Para pelakunya diperintah secara institusional, itu satu. Yang kedua setelah tanggal 30 adanya pergerakan institusi tertentu ke Jawa Tengah, ke Solo, bahkan sampai diduga ada pembunuhan terhadap Gubernur Suteja di Bali. Ya, hasil berbagai komponen menyampaikan angka berbeda-beda. Tadi Andi menyampaikan 1 juta, ada yang 500.000. Itu ingat ya. Itu adalah satu indikasi kejahatan genosid. Ada kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa fokus penyelesaian pelanggaran HAM 65 itu adalah fokus terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh the state actors, aktor negara. Itu yang harus dibedakan. Ya, sekarang saya gini aja, jangan Anda hanya 65 saja. Saya pertanyaannya, setuju nggak menyelesaikan bangsa ini? Bahwa bukan 65 saja fokus kita, bahwa mereka itu merupakan korban. 48, PRRI, Permesta, DITII, kemudian banyak kejadian Poso, Ambon. Di situ ada juga walaupun Komnas HAM belum menyelidiki, kita selesaikan. Oke, sama-sama Komnas HAM juga sama-sama kita buka kartu. Pleng, ini masalah bangsa. Peristiwa 48. Jadi jangan 65 saja, fokus 65 saja. 48, kalau itu bukan keterlibatan institusi negara. Sekarang kita lihat buka kartu semuanya. Karena Komnas HAM hanya menangani aspek hak asasi manusia. Karena kalau yang lain misalnya antar elemen institusi rakyat, elemen rakyat itu tentu merupakan pidana. Oke, Bung Bonar. Ya sekarang gini kita buka kartu, apakah itu negara terlibat, apa pejabat negara terlibat. Kan kalau kita buka kartu di meja. Sebenarnya sederhana. Siap tidak membongkar semua kasus dugaan pelanggaran HAM itu, tidak hanya 65. Nanti terjadi konflik horizontal lagi. Komnas HAM. Ya. Biar Komnas HAM yang kemudian memfollow up, menindaklanjuti apakah itu terkategori sebagai pelanggaran HAM atau tidak. Ya sekarang kita. Tapi sekali lagi yang saya katakan bahwa. Setujukah Anda kita selesaikan masalah bangsa? Kalau itu kategorinya masuk. Kalau itu kategorinya masuk pelanggaran HAM, saya jawab dulu. Setuju nggak Anda kita selesaikan masalah bangsa? Ya khusus HAM kita tanya dulu. Kalau itu pelanggaran HAM dan itu kategori pelanggaran HAM, setuju. Kalau itu setuju. Tapi kalau itu pelanggaran HAM, kami tidak setuju. Oke, harus tegas. Harus tegas. Melulu. Emangnya 65 ini masalah bangsa cuma itu saja? Udah kita Anda setuju, Komnas HAM setuju.
Kita selesaikan masalah-masalah 65, 45, 20. Baik, sudah ditangkap poinnya, setuju jika ada pelanggaran HAM di dalamnya, Pak Kiflan. Kita pelanggaran semua bangsa. Bung Kiniman. Dengan jernih, dengan jelas. Sekasian anak-anak mahasiswa yang mempelajari hak asasi manusia di perguruan tinggi akan punya pemahaman yang salah terhadap hak asasi manusia. Itu yang berbahaya. Sebentar, satu persatu boleh. Jadi pertanggungjawaban pidana individual ya, itu tidak bisa dikatakan. Setuju ya? Anda setuju ya? Oke, kita selesaikan masalah kita bangsa. sudah dapat poinnya. Selesai. Terakhir, Bung Kiniman. Pesulap itu. Setuju ya? Bukan begitu, Pak Kiflan. Kayak pesulap aja. Ini yang pesulap namanya siapa tuh? Teman-teman mesti tahu siapa pesulapnya itu. Begini Anggi ya. Oke. Saya sangat kecewa sebagai salah satu anak bangsa. Ya. Kenapa penegakan HAM itu, ya, penegakan HAM dilakukan di negara yang melanggar HAM? Di mana? Den Haag, Belanda. Ya. Westerling segala macam kita dijajah. Itu kan negara pelanggar HAM bagi saya. Kenapa harus di sana? Artinya apa? Saya mempertanyakan motivasi daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berangkat ke sana menjadi jaksa dan yang lain. Sebentar, Pak. Sebentar. Nah, yang kedua, kalau kita berkaca kepada partai yang kita kenal dengan PKI dulu. Saya masih ingat waktu kecil. Ya, bagaimana kita sembunyi di bawah kolong tempat tidur, tanah masih dikorek. Kenapa? Mereka datang menembak. Ini tahu nggak semua adik-adik ini? Oke. Kan tidak tahu mereka. Saya mau jawab. Yang pertama, Pak, sebentar. Jangan jawab dulu, Pak. Ini biar adik-adik kita cerdas semua ini. Kan begitu. Jangan kita putar balikan fakta dengan cara kita harus ke Den Haag segala macam. Negara ini bisa mengurusi itu. Kenapa harus pakai negara lain? Oke, intinya itu selesaikan semua biar negara menyelesaikan, tidak perlu bawa kasus ini ke luar negeri, begitu pernyataannya. Yang pertama gini, kenapa memilih Den Haag? Abang tahu. Karena di sana bisa disetir. Bukan, dengar. Jadi apa? Den Haag itu tempat berkedudukan Mahkamah Pidana Internasional. Satu. Yang kedua, beberapa kasus pelanggaran HAM internasional diselesaikan di Den Haag, termasuk Yugoslavia. Karena itu secara internasional masih dimaknai sebagai kota Den Haag itu sebagai kota perdamaian, kota keadilan. Oke. Lalu Baik. tempat itu dipilih untuk menyampaikan pesan perdamaian dan pesan keadilan. Kalau dan pesan Yugoslavia itu, Pak. Baik, itu Bapak-bapak, mohon bukan maaf sekali IPT, saya harus akhiri ini. Yang Pak. terpenting Jadi adalah jangan salah, bukan IPT. baik, Bapak, bagaimana ini bisa diselesaikan? Tidak hanya kasus 65, seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia bisa diselesaikan dan kita tunggu negara menyelesaikannya. Baik, saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.